kan gitu, apapun yang diinginkan masyarakat di perairan untuk kepentingan orang banyak, jangankan harta benda, nyawa pun akan saya serahkan. Halo, apa kabar? Sahabat Pena Hitam Catatan Jurnalis. Jumpa lagi dengan saya, Riza Fahlevi. Latar belakangnya adalah seorang anak petani di pojok perairan Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Desa Sidoharjo, Kecamatan Air Saleh. Keinginannya untuk menjadi seorang yang berguna bagi masyarakat menghantarkannya duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Sudah hadir bersama saya Bung Emi Sumirta. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Tadi disebutkan di awal, mungkin ya, kita langsung bercerita, Bung ya. Tadi disebutkan di awal bahwa latar belakang Bung Emi ini adalah seorang anak petani. Ya. Anak petani yang seperti apa, Bung? Ya, alhamdulillah. Pada umumnya petani seperti yang kita ketahui oleh masyarakat umum. Saya pribadi dilahirkan di daerah pertanian, yang tepatnya di daerah perairan di salah satu desa Kabupaten Ogan Ilir. Semenjak usia kelas 5 SD, kami sekeluarga diboyong oleh orang tua untuk pindah ke daerah transmigrasi, tepatnya tadi di Desa Sidoarjo, Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin. Tadi itu disebutkan kita ini pindahan dari Ogan Ilir ya? Iya. Artinya kita memiliki histori tersendiri dong di Ogan Ilir? Iya, saya dilahirkan dan sempat sekolah sampai kelas 5 SD di Desa Sungai Lebung. Di Desa Sungai Lebung, Ya, Kecamatan Pemulutan Selatan. Kecamatan Pemulutan Selatan. Artinya Bung Emi memiliki histori masa kecil ya, Iya. tentunya di Pemulutan itu. Ya, benar. Yang sebelumnya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebelum ada terjadi pemekaran kabupaten. Sekitar tahun 90-an, orang tua hijrah pindah ke daerah transmigrasi di salah satu desa di Kabupaten Banyuasin. Waktu itu sudah Banyuasin atau memang masih Musi Banyuasin? Musi Banyuasin. Masih Musi Banyuasin ya kan? Kita berapa bersaudara, Bu? Alhamdulillah 4 bersaudara. Di tengah perjalanan salah satu saudara kami tertua, kakak tua saya meninggal dunia Di Air Saleh. di Air Saleh. Di Air Saleh. Jadi itu seiring, artinya kan ketika terjadi perpindahan tempat, artinya juga untuk merubah pola bagaimana bertahan hidup dari satu daerah ke tempat daerah yang lain. Ini kan terjadi perubahan otomatis dari Ogan Ilir ke Air Saleh. Nah, pada waktu itu mungkin masa kecil Bung Emi sendiri, seperti apa sih melihat orang tua Bung Emi untuk bisa, ini kan daerah perairan itu mungkin pada saat itu masih tergolong terisolir kan? Iya. Bagaimana mungkin cerita masa kecil Bung Emi di daerah perairan tersebut? Karena orang tua hidup terbiasa di perairan kan gitu. Di daerah Sungai Lebung itu wilayah perairan yang sebelumnya itu belum ada akses jalan darat. Orang tua sebelumnya usaha transportasi angkutan kan gitu. Jasa Jasa transportasi. angkutan transportasi sungai. Kalau dikenal di Palembang itu ketek kan. Ketek ya, berbeda lagi dengan bahasa Indonesia ya. Iya, ketek. Karena ya kita tahu kondisi saat itu di Ogan Ilir itu rata-rata rawa kan gitu, yang hanya musiman untuk bertani. Sedangkan di daerah Sidoarjo, Kecamatan Air Saleh itu tanah masih cukup luas kan. Yang saat itu kami sendiri dibantu oleh kepala desa setempat Ya. mencoba membangun usaha ya. membangun usaha melalui pertanian yang umumnya sana rata-rata bertani kan. Yang saat itu jauh dari bayangan Seperti sekarang ini ya. Seperti sekarang ini kan. Saya dibesarkan di lingkungan yang sebelumnya punya sosial budaya berbeda Iya. dengan
lingkungan yang ada di transmigrasi kan, Iya. gitu, yang bercampur dengan masyarakat dari berbagai daerah kan gitu. Yang namanya transmigrasi kan di situ ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ada Bali kan, Iya. gitu. Dan suku Bugis kan. Artinya beragam suku di kawasan itu. Nah, dari pengalaman masa kecil itulah yang menempa saya, pribadi saya seperti ini, sehingga banyak pengalaman yang saya dapat dari berbagai daerah tersebut. Dari kondisi yang sangat memprihatinkan saat itu. Iya. Yang posisi kami saat itu usia masih kecil karena kelas 5 SD kan begitu. Bersosialisasi dengan masyarakat yang berbeda dengan sebelumnya. Dengan sebelumnya, sehingga kami belajar dari pengalaman dan bersosialisasi dengan masyarakat dari berbagai daerah itu membentuk karakter kami akan keberagaman. Ya. Saling menghargai, Toleransi ya. dengan toleransi yang sangat tinggi. Ya. Sehingga saya menggambarkan desa Sidoarjo tersebut miniatur dari Indonesia. Miniatur Indonesia luar biasa sekali sih. Nah, terus ini kan banyak orang tidak mengira dengan latar belakang kita sebagai anak petani dan dari kawasan yang cukup jauh dari kawasan darat ya kan. Nah, ada keinginan dari Bung Emi Sumirta sendiri, mungkin bisa diceritakan ini sehingga menempuh jalur karir politik, ya kan? Itu bagaimana ceritanya, Bang? Ini Bung, jadi kita ini melihat bahwa dari anak seorang petani yang coba untuk berhijrah dari Kabupaten Ogan Ilir ke Kabupaten Banyuasin, tapi kita lebih memilih untuk di jalur politik. Bagaimana ceritanya? Ya, saya sangat bersyukur sekali, mungkin ini sudah menjadi perjalanan hidup saya, takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan hijrahnya orang tua membentuk karakter pribadi saya untuk mengenal banyak orang, mengenal dari berbagai suku dan keberagaman yang ada. Yang seperti saya gambarkan awal bahwa miniaturnya Indonesia ada di daerah desa Sidoarjo itu, sehingga saya termotivasi yang sebelumnya itu dibandingkan sebelumnya daerah transmigrasi dengan daerah yang saya dilahirkan Iya. untuk secara kemajuan baik itu teknologi dan sebagainya jauh tertinggal dan itu memacu saya untuk kembali membangun daerah setempat, daerah ekstransmigrasi Iya. itu dengan cita-cita untuk membuktikan kepada semua pihak. Dalam hal ini saya mengambil keputusan ketika tamat SMP merantau ke kota Palembang untuk melanjutkan belajar, untuk melanjutkan studi saya di salah satu sekolah menengah di kota Palembang yang saat itu di kecamatan yang saya tinggal Air Saleh itu di ya. Air Saleh itu belum ada sekolah. Jadi artinya masyarakat setempat pun di masa itu mungkin untuk sampai ke jenjang pendidikan itu harus menempuh jalur yang sangat jauh dan harus sekolah kalau tidak di kota Palembang di kecamatan yang berbeda kan, yang cukup jauh, sehingga memacu saya yang saat itu alhamdulillah negara memberikan fasilitas kepada saya untuk mendapatkan beasiswa Super Semar. Dapat beasiswa Super Semar. Iya, yang pada masa itu kan Iya, gitu. Tapi karena semangat mungkin terlalu tinggi dengan keterbatasan orang tua, saya mengambil keputusan untuk menolak. Apa yang Bung lakukan waktu masuk ke jenjang tingkat yang lebih tinggi, sementara dengan kondisi orang tua khususnya perekonomian, mungkin kita sebutkan perekonomian yang terbatas, bagaimana Bung Emi bertahan untuk menyelesaikan jenjangan pendidikan Bung Emi di situ? Saya yakin dengan pengalaman dan perjalanan hidup masa kecil saya bahwa keyakinan itu setiap orang itu sudah dijamin, tinggal bagaimana kita masing-masing orang itu menjalaninya kan gitu. Artinya ketika saya ditawarkan untuk beasiswa Super Semar yang sistem rayonisasi waktu itu, sistem rayonisasi harus sekolah di daerah setempat di wilayah perairan dengan
harus tetap kos juga, harus merantau ke tempat lain juga. Itu sama ya? Ya sama. Iya, itu Artinya sama. saya putuskan. Ketika saya keluar dari rayon, saya tidak apa namanya, beasiswa pasti putus, ditolak kan Iya. gitu. Akhirnya dengan berbagai apa namanya pertimbangan, saya sampaikan kepada kedua orang Indonesia, saya tidak masalah, tidak mendapatkan beasiswa, saya akan tetap merantau ke kota Palembang. Memutuskan untuk menyambung pendidikan ke kota Palembang. Karena kenapa? Saya ingin apa namanya, memotivasi saya untuk Menunjukkan mungkin ya? menunjukkan kepada masyarakat atau orang banyak lah bahasanya, bahwa seorang anak petani dengan keinginan Latar belakang ya? Iya, dengan keinginan yang kuat, dengan segala pertimbangan dari kekurangan yang ada, saya harus datang ke kota dan merantau di situ dengan segala keterbatasan. Akhirnya orang tua saya memutuskan ya mengikuti apa yang saya inginkan. Mungkin ada perdebatan atau sebelumnya yang menyebutkan misalnya Bung Emil, kamu janganlah terlalu jauh dari orang tua atau seperti apa? Dengan catatan seperti itu tidak ada, tapi catatannya ketika ke kota, artinya biaya hidup akan tinggi kan? Iya. Orang tua membatasi, kemampuan kami ya terbatas. Iya. Ketika kamu memutuskan untuk merantau ke kota, ya dengan segala keterbatasan itu kamu harus siap, dan saya siap, saya iakan. Luar biasa sekali pada waktu itu dengan keterbatasan ekonomi, dengan keterbatasan orang tua, tetap Bung Emi menyelesaikan jenjang pendidikan itu. Iya. Oke Bung Emi, sedikit menyambung bahwa Bung Emi memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Apakah itu langsung seperti sekarang ini terjun ke dunia legislatif atau seperti apa? Mungkin ada jenjang-jenjang karir politik itu sendiri? Oh, tidak spontan, tidak. Sejak masalah karir, saya tidak merintis, tetapi saya menjalani apa yang saya jalani kan gitu. Artinya itu memang sudah takdir kan gitu. Iya. Ketika saya di kota, saya bergaul dengan berbagai banyak orang yang pada umumnya dengan segala perbedaan yang sangat signifikan, anak dari desa bahkan mampu untuk bersaing Ikut berkompetisi di kota. Dari situ semakin semangat, saya banyak belajar dari pengalaman sesama teman yang sama-sama dari daerah, dari berbagai kabupaten, dari berbagai bahkan di luar Sumatera kan. Iya. Nah di situ membentuk Karakter. saya bahwa pada dasarnya negara ini sudah menciptakan segala regulasi untuk mensejahterakan masyarakat. Artinya yang saat itu dengan segala keterbatasan yang ada, saya harus mampu memanfaatkan fasilitas negara yang diberikan melalui regulasi yang ada. Nah, saya saat itu ikut berkompetisi dengan beasiswa Bank Dunia. Iya. Ya, akhirnya saya berhasil kan begitu. Dan saya harus membuktikan dengan catatan nilai dan ketentuan dan syarat yang berlaku kan begitu. Dan keberhasilan saya saat itu mampu menjadi juara umum saat orientasi masuk sekolah itu apa? Orientasi Ya, masuk kalau siswa. zaman saya dulu penataran P4. Oh, memang pada kalau sekarang orientasi Iya, orientasi. MOS. Iya, orientasi Kalau sekarang. dulu penataran P4. Dan Bagaimana saat itu? saya mengimplementasikan apa namanya pemahaman saya tentang Pancasila yang saat itu melalui penataran P4 Iya. gitu. Karena saya terbentuk dari kebenekaan yang ada, akhirnya saya menjadi juara umum dan saya sempat kaget. Begitu banyak kompetitor. Alhamdulillah saat itu yang saya ingat ada sekitar 800 orang, 800 siswa-siswi dan saya menjadi juara umum. Dan saya sempat kaget begitu karena kemungkinan untuk seperti itu rasanya jauh dari mimpi kan gitu. Iya. Karena kita tahu saingan rata-rata anak kota seperti apa kan, Iya. fasilitas yang lengkap. Nah, ketika dipanggil berurutan itu dari belakang. Iya. Dari pertama para guru untuk bagaimana mengejar karir pendidikan saya kan gitu. Dan saat itu saya harus menerima konsekuensi seperti yang saya sampaikan oleh orang tua saya bahwa dengan keterbatasan biaya yang dikirimkan. Iya. Nah,
kemudian saya bergaul dengan beberapa orang Aktivis mungkin. beberapa orang jurnalis yang saya belajar daripada mereka kan, yang sama-sama merantau kan, bagaimana idealisnya menemukan mereka idealisme ya. seperti yang kita tahu terjadinya reformasi seperti apa. Pada saat reformasi itu Saya seperti apa? Saya aktif di berbagai organisasi dari yang saat itu saya di akhir masa SMA kan, menjelang kuliah. Tapi saya bergaul dengan beberapa senior di kampus kan di situ, membentuk cara berpikir saya dan membentuk idealisme saya dari mereka. Mungkin alhamdulillah ada beberapa dari senior yang sudah sukses dan berhasil mendahului kami pribadi. Nah, dari pengalaman yang terbentuk seperti itu, dalam ideologi yang saya pahami bahwa ternyata negara ini sudah sangat bagus sekali, apalagi dari Pancasila itu sendiri kan gitu. Iya. Nah, negara menjamin seluruh warga negara itu, baik itu pendidikan, kesehatan, dan bahkan kesejahteraan. Nah, mengenai apa yang terjadi di lapangan itu mungkin mungkin para oknum saja. Iya. Begitu. Artinya pada prinsipnya negara sudah memberikan keluasan kepada masyarakat. Jadi jangan khawatir kan begitu kepada masyarakat semuanya, bahwa kita ini sudah dilindungi oleh negara. Negara sudah hadir. Nah, pada saat itu yang dengan sistem pemerintahan yang pada saat itu Orde Baru itu sangat bertentangan dengan apa yang saya pelajari secara teori. Iya. di tentang bernegara, berpancasila dan sebagainya kan gitu. Iya. Sehingga saya bergabung dengan beberapa aktivis dan jurnalis untuk menentang pemerintahan pada saat itu. Artinya memang turun sebagai seorang aktivis. Iya. Pernah turun sebagai seorang aktivis. Pernah bergabung kan. Bahkan saya sempat beberapa tahun ikut dengan senior kami mendirikan salah satu media yang pada saat itu media advokasi Indonesia. Media advokasi Iya. Indonesia. Saya masih Sampai sekarang sepertinya masih ada media itu. Itu seperti apa? Ya mungkin karena sekarang, mohon maaf sebelumnya pada para awak media. Iya. Media sekarang rata-rata bersifat komersil Iya. kan gitu. Kalau sebelumnya media lebih banyak memberikan advokasi, memberikan informasi, dan lebih banyak keberpihakan kepada menyampaikan suara-suara masyarakat kecil kepada pemerintah pada saat itu. Oke. Terus bagaimana Bung Emi setelah lulus SMA terus bergabung dengan aktivis, terus bergabung juga untuk mempelajari jurnalis. Lalu Bung Emi memutuskan untuk kembali ke orang tua. Ya, pada saat itu karena Bekal ilmu pengetahuan mungkin. ya, ideologi yang terbentuk pada diri saya dengan pengalaman selama merantau, hanya dua cita-cita saya terakhir. Apa Bung? Yang mungkin Salah bisa satunya diceritakan. yang membuat jiwa saya merdeka kan. Iya. Yang pertama yaitu menjadi seorang pendidik, yaitu melalui guru, dan menjadi seorang petani yang menurut versi saya pada saat itu sangat merdeka sekali tanpa ada intervensi dari pihak manapun, mau sistem pemerintahan apapun dia tetap merdeka. Artinya Bung Emi pernah berpikir jauh, artinya menjadi seorang politisi seperti sekarang ini. Tidak pernah terpikirkan sama sekali kan begitu. Tapi dari berbagai pengalaman dan nasihat-nasihat para senior dan sebagainya memberikan sedikit wawasan yang sempat saya renungkan, yaitu kalau kamu bahasanya itu kalau Anda ingin merubah sesuatu itu akan lebih mudah dari dalam daripada dari luar kan? Iya. Itu yang sempat saya renungkan, tetapi saya abaikan. Saya tetap ingin seperti yang saya bayangkan, yaitu kalau tidak menjadi seorang pendidik, ya menjadi seorang petani yang menurut versi saya, orang tua saya menurut secara ekonomi walaupun di bawah rata-rata, tetapi cukup kebahagiaan. Kemerdekaan secara personal gitu ya. Kemerdekaan secara personal. Lalu apa yang Bung Emi lakukan?
saya sempat, makanya saya sempat pulang ke apa namanya, di orang tua saya sempat mengajar beberapa tahun, ada sekitar 2 atau 3 tahun mendirikan salah satu sekolah Iya. tingkat pertama di Kecamatan Saleh Iya. sama para orang tua dan senior juga di sana dan para guru. Nah, ternyata ketika saya jalani saat bersama-sama mendirikan dan sampai sekarang masih ada berhasil, itu jiwa saya tidak terima juga karena apa ya, saya bukan orang yang cocok untuk dijadikan panutan Iya. karena versi saya, pemahaman seorang guru atau pendidik itu lebih banyak kepada figur, contoh. Iya. Dan saya tidak mungkin bisa seperti itu. Saya harus menerapkan bagaimana supaya anak didik saya itu berperilaku yang baik dan harus dimulai dari diri saya sendiri. Dari segi hal-hal yang kecil, saya Iya. tidak mungkin berjalan keluar bercelana Iya. pendek, pakai kaos. Dari hal secara personal, secara iya. personal. Dan saya memutuskan untuk keluar dan hijrah, sempat apa namanya, berusaha untuk bertani kali dengan keterbatasan fisik Iya. dan modal yang pastinya Iya. itu ya terbatas kadarnya saja, sehingga saya sempat vakum dari seluruh informasi yang ada, merenungkan diri pada apa yang tepat yang harus saya ambil kan begitu. Karena untuk bertani pun ya yang saat itu semuanya manual kan Iya. begitu, dengan kekuatan fisik kan begitu, dan itu tidak memungkinkan bagi diri saya. Ya kalau tidak ya modal kan begitu. Iya. Kenapa Bung Emi tidak memutuskan untuk lebih melanjutkan usaha transportasi, jasa transportasi yang saat itu sedang dilakukan oleh orang tua Bung Emi? Oh ya, usaha itu tetap jalan, tapi karena perkembangan zaman, kemajuan daerah dan persaingan yang jelas, kita tetap jalan, oleh sebab tetap jalan, tapi dari sisi penghasilan terus berkurang. Terus berkurang. Artinya itu memutuskan Bung Emi untuk Iya, tidak kembali mungkin bertahan. tidak fokus di usaha tersebut. Ya, tidak mungkin bertahan dengan kondisi seperti itu. Lalu apa yang Bung Emi lakukan? Saya bertemu dengan seorang senior kembali aktif di organisasi yang sangat Gerakan Pemuda Ansor kan. Yang pada saat itu beliau dan DPRD Kabupaten. kabupaten Ada diskusi mungkin. diskusi dan kembali aktif berorganisasi. Saya ikut dan mengikuti jejak beliau, bergerak terus bersosialisasi bersama rakyat. dengan masyarakat yang pada saat itu di desa tempat saya tinggal. Saya ingat betul salah seorang pejabat dalam hal ini untuk ketemu seorang camat itu yang saya mustahil, yang Begitu saya, sulitnya? begitu sulitnya. Yang saya tahu 1982 itu transmigrasi ditempatkan, sampai saat itu sekitar tahun 2007 atau 2007 yang saya tahu, seorang camat pun belum pernah menginjakkan kakinya di desa saya. Dan Pada saat itu masih belum kecamatan. belum. Iya. Pada saat itu memicu saya yang apa namanya, dengan kondisi masyarakat setempat yang sangat jauh dari apa namanya, Sentuhan pemerintah. sentuhan pemerintah kan. Padahal yang saya tahu bahwa pemerintah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya saya sempat mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat, bahkan para kepala desa yang ada di daerah saya tinggal. Saya sempat berpikir bagaimana bahwa hidup itu bersama, bukan sendirian. Lebih bergotong royong. Bergotong royong. Karena di sana rata-rata perekonomian yang sulit. Awalnya saya mendirikan koperasi dan dari berbagai pengetahuan yang saya miliki selama saya merantau dan beberapa bantuan teman-teman yang
yang saat itu aktif di koperasi, saya berusaha membuat koperasi di sana. Yang saat itu citra koperasi itu sendiri sangat buruk, masalah bantuan-bantuan pemerintah yang dilakukan oleh pengurus kan gitu. Iya. Tapi saya berusaha. Bagaimana Bung Emi membangun kepercayaan masyarakat di tengah keterpurukan sistem koperasi saat itu? Buktinya saya kumpulkan dari teman-teman dekat yang satu pemahaman dan sebagainya, satu kecamatan yang saleh, itu dari berbagai masyarakat, dari berbagai desa yang memang dekat dan bisa saya ajak berdiskusi, akhirnya sepakat kan gitu. Hanya dari kumpulan 10 orang dibantu oleh teman-teman yang aktif di koperasi di Kota Palembang. Saya tawarkan ini segala peraturan dan sebagainya ada, dan itu alhamdulillah berhasil dan sangat membantu sekali kan masyarakat di situ. Antusiasnya bagaimana pada saat itu? Sangat tinggi sekali kan gitu, terlepas dari ada oknum yang kota yang masih nakal gitu. Sehingga tidak ada dukungan yang mungkin pada saat itu ya. Kepercayaan terhadap pengurus itu yang paling penting. Iya. Ya, dalam hal ini. Kemudian awal menginjak karir politik itu ketika pemilu 2009 saya mendukung salah satu calon itu, dan saat itu senior saya di Gerakan Pemuda Ansor kan. Iya. Yang ternyata masyarakat di sana sangat awam sekali masalah politik. Ternyata apa yang saya berikan, apa yang dilakukan itu bukan secara pribadi, fasilitas informasi dan sebagainya melalui perpanjangan tangan saya terhadap masyarakat tidak mampu untuk meyakinkan masyarakat memilih para calon legislatif dan seperti itu, sehingga jauh dari harapan. Senior kami pun tersebut gagal kan begitu, dan itu membuat saya merenung, tetapi tidak patah arang. Saya ingin tahu apa sih masalahnya kan begitu. Saya kembali kumpulkan beberapa tokoh masyarakat setempat di situ, apa masalah yang sebenarnya, kenapa kita tidak mampu untuk mendudukkan kader kita sendiri atau masyarakat kita sendiri untuk duduk di legislatif kan begitu. Terlepas yang bersangkutan saat itu memang bukan warga setempat kan. Iya. Ternyata awam, jawaban mereka nggak tahu, bingung dan sebagainya, dan yang artinya kurang sosialisasi yang sangat terbatas dan politik pragmatis yang sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh pada saat itu. Kondisi ekonomi kan gitu, siapa yang bantu gitu ya. Dan saya rasa sampai saat ini seperti itu. Iya. Nah akhirnya dengan saya tahu dong masalahnya seperti itu. Nah, menjelang 2009 habis pemilu itu ternyata pemilihan kepala desa di desa saya tinggal kan, desa orang tua saya tinggal. Saya tanya, oke, pemilu sudah selesai, sekarang kita fokus ke desa, apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan terhadap kepala desa yang akan memimpin desa kita. Artinya Bung Emi terjun lagi ke masyarakat untuk mengetahui seperti apa keinginan masyarakat. Saya kumpulkan baik itu tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda yang saat itu yang lebih dekat dengan saya. Saya tanya apa sih yang kita harapkan. Bukan berarti saya saat itu mau calon kepala desa, tidak. Belum ada tuh keinginannya untuk menjadi seorang calon kepala desa. Saya terlalu tinggi mungkin cita-citanya. Saya sempat bilang dengan salah satu tokoh agama saat itu, mohon maaf Pak Yai, Pak Ustadz, saya bilang daripada saya calon kades, mending saya calon DPR aja kan. Iya. Kenapa katanya? Alasan saya seperti ini, calon kepala desa itu grassroots yang paling bawah, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Artinya ketika pemilihan tidak terpilih, pukulan secara moral, psikologisnya sangat terpukul kan begitu. Saya sampaikan seperti itu. Tapi kalau calon anggota DPR saya bilang tidak terlalu berat beban psikologinya, saya bilang, karena memang harus membutuhkan suara yang banyak. Iya. Tapi dijawab sama beliau bilang, Mas, bahasa Jawanya itu sampai ikan dulu dari hal yang kecil dulu katanya. Iya. Dan artinya Bung Emi ditantang di situ. Dari hal-hal yang kecil dulu gitu.
contohnya ya saat ini buktikan untuk calon sebagai kepala desa. Saya tahu diri dengan kondisi saya, orang tua saya dan keluarga saya, karena kami pendatang. Iya. Dan tidak ada satupun keluarga secara hubungan darah Iya. di sana. Jadi apakah memungkinkan saya bisa menang untuk Di melawan kompetisi ini ya. kandidat yang lain yang notabene mereka berkeluarga, berkelompok kan, dan satu daerah kan, ya. Misal dari Jawa Tengah, mereka berkelompok di situ karena penempatannya kan berkelompok. Transmigran ya. Ya, artinya mereka satu keluarga, saya Satu bilang. rumpun ya. Sedangkan saya sendirian. Oh enggak. Apa pertimbangan masyarakat pada saat itu mungkin dari suku tersebut? Pada saat itu tidak seperti itu yang bilang. Ini soal kepemimpinan. Ini bukan soal kekeluargaan. Ini bukan soal ekonomi. Ini bukan soal bagus tidak bagus. Ini soal kepemimpinan. Orang yang kita cari figur seorang pemimpin dan punya visi misi ke depan yang baik kan begitu untuk kemajuan daerah setempat. Itu tidak langsung saya iakan. Ada beberapa momen 2-3 kali saya berkumpul dengan para tokoh, baru saya iakan. Saya minta dari berbagai golongan itu, mereka yang calon, kita yang bergerak. Iya. Nanti kita tetap berposisi sebagai mendukung. Tapi sampai 3 kali pertemuan sepakat bahwa mereka yang banyak mendukung saya sendirian, bukan saya sendiri yang mendukung mereka yang banyak. Mereka yang banyak mendukung saya, dan saya beranikan diri untuk maju. Untuk maju pada saat itu, Bung Emi ya. Untuk maju. Berapa lama Bung Emi sebagai kepala desa itu? Informasi Bung Emi itu tidak menyelesaikannya sebagai kepala desa itu, tapi Iya. langsung ada peluang karir politik yang, untuk ke kabupaten. Iya. Seperti apa? Saat itu menjelang pilkades, pemilihan kepala desa, kami sempat menyampaikan visi misi kepada masyarakat umum setiap kandidat kan. Iya. Dan karena tanpa ada niatan yang lain, karena niatnya hanya ingin memajukan. membuktikan bahwa kita bisa maju asal bersama kan gitu. Akhirnya hanya 2 poin yang ingin saya sampaikan ketika ditanya oleh salah satu tokoh masyarakat di sana, apa yang akan kamu lakukan di daerah ini, di desa ini dalam periode kepemimpinannya. Mungkin spontanitas atau saya nggak tahu, tapi secara teori sudah tersusun, memang terkonsepkan bahwa yang pertama yaitu fasilitas infrastruktur yang saya sampaikan. Apa itu? Yaitu jalan dan lampu listrik. Prioritas Ya, pada saat itu. Pada saat itu, dan saya minta 2 tahun kepemimpinan. Ketika salah satu di antara itu tidak terpenuhi, saya akan mengundurkan diri. Artinya Bung Emi sudah berani mengambil sikap Ya. janji politik ketika itu. Ya, karena saya yakin seperti yang pengalaman yang saya ketahui bahwa negara ini sudah hadir. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang diberikan, walaupun dengan keterbatasan karena luasnya wilayah kan. Ya. Dan saya yakinkan bahwa saya mampu kan seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun pertama ternyata memang mampu kan gitu. Dengan berbagai program pemerintah yang saat itu, saya mampu membangun badan jalan sepanjang 8 kilo dalam desa itu. Di desa Extreme Migrants Ya. itu membangun jalan 8 kilo. 8 kilo badan jalan. Yang sebelumnya jalan itu ketika musim hujan dan pada musim-musim tertentu dia banjir, tidak bisa dilalui kan gitu. Akhirnya dengan lebar 6 meter, dengan ketinggian 2 meter, itu walaupun dengan kondisi hujan bagaimana, tidak banjir lagi. Itu tahun pertama, dan tahun kedua saya mampu merealisasikan bahwa listrik masuk desa. Listrik masuk desa. Luar biasa Bung Emi. Bung Emi kan tadi disebutkan bahwa untuk mencapai posisi sekarang ini masyarakat khususnya di Kabupaten Banyuasin, khususnya wilayah perairan ini kan, mendengar nama Bung Emi itu benar-benar figur yang memiliki sosial tinggi, ya kan? Dari beberapa kegiatan Bung Emi itu selalu menyentuh masyarakat kalangan bawah, terutama saat ini pandemi Covid. Oh, ya. Iya, boleh sambil sini. Nah, Bung Emi sendiri kan belum terpikir pada saat itu seperti sekarang ini.
Bung Emi lebih memilih sebagai seorang petani dan guru yang merdeka. Lalu Bung Emi pada kesempatan ditunjuk oleh masyarakat sebagai calon kepala desa, iya kan? Ya. Bung Emi memutuskan untuk hijrah ke Kabupaten Banyuasin menjadi seorang politisi anggota DPRD Kabupaten Banyuasin ini. Itu bagaimana ceritanya, Bu? Ya, pada saat 2014 itu 2009. 2009 saya jadi kepala desa. Iya. 2009 2014. 2014 artinya saya Itu periode pertama. Itu 3 tahun saya saat menjabat kepala desa, hanya 3 tahun karena peluang politik saat itu, karir politik menjelang pemilu. Nah, saya hanya berpikir seperti ini aja. Ketika saya sebagai seorang kepala desa, saya bisa melakukan perubahan terhadap desa yang mana saya pimpin. Artinya, ketika saya ingin membantu masyarakat lebih luas, saya harus berada di tingkatan yang lebih Artinya luas. Bung Emi memiliki mimpi lebih besar lagi. Ya. Ketika Bung Emi sudah duduk, sekarang Bung Emi bisa membandingkan ketika Bung Emi duduk sebagai Ya. kepala desa dengan Benar. sebagai anggota DPRD. Karena kenapa? Saya sangat miris melihat kondisi masyarakat yang ada di perairan. Karena kenapa? Yang awalnya itu orang-orang kota, khususnya kota Palembang atau daerah lain lah, yang mengenal daerah jalur itu dia sudah underestimate, berpikir Banyak orang meragukan kemampuan orang asal jalur. ya. yang Iya. mereka terkenal orang jalur itu ya orang kampung, katro, Iya. kemudian kalau perempuan itu pembantu. Iya. Ya. Tapi Bung Emi bisa membalikkan paradigma itu. Ya, saya ingin buktikan bahwa kesempatan itu ada walaupun memang peluangnya lebih kecil kan. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena terbuka negara ini memberikan hak yang sama, Memberikan peluang yang sebesar-besarnya. Iya, sebagai warga negara. Nah, saya ingin mengubah seperti itu. Jangan malu jadi jalur dari bahasa. Jangan malu jadi orang jalur. Ya, jangan malu jadi orang jalur. Karena saya tahu sendiri orang-orang yang sukses seangkatan saya, yang senior dari saya, bahkan adik-adik junior saya, yang mereka itu ketika merantau ke kota atau ke daerah lain dan berhasil sukses, mereka yang sebelumnya ya, tidak untuk saat ini ya, mereka malu Untuk mengakui identitas. orang jalur dan malu untuk kembali ke desa mereka berasal. Dan alhamdulillah dengan kondisi seperti itu memicu semangat saya untuk merubah paradigma itu kepada semua masyarakat, dan saya kan meyakinkan bahwa kalian akan lebih bangga lagi ketika ada orang-orang jalur berhasil dan mampu menjadi pemimpin di daerah ini atau di negeri ini. Dan alhamdulillah saat ini apa yang saya lakukan, saya ingin membuktikan itu. Dan terlepas dari Artinya Bung Emi akan memberikan sebuah motivasi kepada Iya. masyarakat khususnya daerah terpencil, Iya. bahwa peluang-peluang itu tetap ada. Meskipun kita berasal dari daerah terpencil, tapi negara sudah hadir dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita, tinggal bagaimana kita untuk meraihnya. lainnya. Ya. Makanya apapun yang saya lakukan saya terpacu oleh semangat seperti itu. Apa yang saya lakukan terhadap kondisi masyarakat di perairan, karena semuanya itu ingin saya buktikan bahwa orang yang berada di pelosok sekalipun ketika berhasil harus kembali ke pelosok. Siapa lagi mau bangun daerah kita kalau bukan kita sendiri? Itu yang ingin saya sampaikan, terlepas dari kepentingan politik lainnya dan sebagainya kan. Makanya ketika kalau bahasa saya di organisasi yang sebelumnya di Ansor dan sekarang selaku ketua wilayah Paganusa, iya. Sumatera Selatan, yang saat ini bernaung di PWNU. PWNU kan gitu. Apapun yang diinginkan
masyarakat di perairan untuk kepentingan orang banyak. Jangankan harta benda, nyawa pun akan saya serahkan. Itu bahasa ini filosofinya begitu. Karena kenapa? Kami ini loh manusia juga yang selama ini mungkin kurang diperhatikan oleh pemerintah kan gitu, dalam hal ini daerah dan wilayah lah, dalam hal ini negara. Bukan berarti mereka tidak mau perhatikan, tetapi keterbatasan informasi, dan saya punya kewajiban untuk menyampaikan informasi itu, baik itu masalah kekurangan dan keberhasilannya dalam periode saya selaku anggota DPR. Dan itu saya lakukan mulai dari bangun pertama di yang saat itu kita tahu bahwa banyak sekali keterbatasan fasilitas pendidikan. Iya. Sekarang sudah alhamdulillah fasilitas pendidikan sampai ke desa-desa. Yang saat itu pondok pesantren hanya mengajarkan ilmu salafiyah, yang hanya belajar ya umumnya pesantren kan, keagamaan saja. Banyak sekarang yang membuka pendidikan umum, dan itu tidak hanya memberikan fasilitas kepada yang sudah berjalan, dan kami bersama masyarakat di wilayah perairan itu membangun bersama dari nol, yang dari belum ada menjadi ada, mulai dari binian yang dalam hal ini pengajian mengajar ngaji anak-anak oleh Ustadz di sana, dan diawali dengan itu, kemudian mendirikan PAUD bersama pemerintah setempat, kemudian menghadapi situasi kemajuan zaman, akhirnya kami mendirikan salah satu lembaga pendidikan sekolah menengah SMK, dan terakhir kami akan mendirikan dan perguruan tinggi di wilayah perairan. Itu akan mendirikan, dan itu dimulai sudah tahun ini. Kami menerima mahasiswa baru yang alhamdulillah sekitar 50 orang, dan kami bekerja sama dengan Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di Sumatera Selatan, bekerja sama dengan UT, dan cikal bakal itu akan terbentuk bahwa wilayah perairan mampu bersaing dengan wilayah daratan. Tidak ada lagi kesenjangan sosial antara orang perairan dan daratan, bahwa kita satu kesatuan dalam hal ini Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tergabung dalam bingkai NKRI, dan saya yakin di seluruh pelosok ini akan menikmati dan mendapatkan perlakuan sama oleh negara ketika masyarakatnya mau bersama dengan pemerintah untuk membangun daerahnya masing-masing. Oke, sahabat catatan jurnalis, ternyata diskusi kita memang hari ini benar-benar memberikan motivasi dan menginspirasi sekali bagaimana perjalanan seorang anak petani yang memang dari kawasan daerah terpencil memiliki cita-cita besar, yang menunjukkan bahwa pendidikan itu adalah salah satu capaian targetnya ke depan. Dan saat ini Bung Emi sudah menjadi salah satu pembina di salah satu SMK bagi kawan-kawan yang saat ini berada di pelosok negeri tanah air ini. Jadikanlah sebuah kesempatan dan hadirnya pemerintah di tengah-tengah kita saat ini menjadi peluang besar, menjadi sebuah harapan besar agar kita mampu berprestasi dan bersumbangsi bagi kemajuan negeri ini. Atas nama Pena Hitam Catatan Jurnalis, saya Riza Palevi dan Bung Emi Sumirta selaku anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, terima kasih dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.